Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas yang Ibu ajar IPS hari ini, Ibu menanyakan apa kabar hari ini? Baik-baik saja bukan? Siap menerima pembelajaran? Ayo kita mulai. Oke, Ibu share dulu materinya. Bentar ya. Yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya bisa memahami bahwa apa yang Ibu sajikan ini dapat kalian pahami dengan baik. Distribusi potensi wilayah Indonesia. Potensi wilayah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Hanafi yang dikutip oleh Anggoro tahun 2017 bukunya ya, ada beberapa potensi wilayah yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan. Antara lain yang pertama adalah potensi sumber daya alam, yakni kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di suatu wilayah. Misalnya Pulau Derawan, ini sangat luar biasa indah wisata lautnya, ini bisa dimanfaatkan sebagai potensi sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua adalah potensi sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu wilayah itu akan maju apabila potensi sumber daya manusianya jumlahnya banyak dan berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah potensi sumber daya buatan. Apa itu? Seluruh hasil karya manusia dalam wujud fisik seperti prasarana, sarana produksi, perhubungan, pembangunan gedung, dan sebagainya. Contohnya Waduk Gajah Mungkur yang di Kabupaten Wonogiri. Tujuannya apa? Itu adalah buatan manusia supaya pengairan yang ada di sekitarnya itu bisa dapat menunjang kegiatan pertanian yang ada di daerah itu. Yang keempat adalah potensi sumber daya kelembagaan, yakni hasil karya manusia non-fisik berupa organisasi pemerintahan, kemasyarakatan, kemudian perusahaan, peraturan perundang-undangan, maupun kearifan lokal dari nilai-nilai pedoman masyarakat untuk berperilaku yang baik. Misalnya di Sumeneb dan Madura, ini satu tempat ya, ini memiliki tradisi kelembagaan pesantren dan budaya kelautan yang luas. Nah, keempat potensi ini dapat ditemukan secara spesifik di setiap wilayah. Nah, faktor-faktornya yang membedakan adanya perubahan potensi ini tergantung pada faktor geografisnya, antara lain bentang alam, tanah, air, dan iklim. Nah, faktor-faktor di setiap wilayah memang unik, ya. Nah, hal ini terjadi karena antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu saling keterkaitan, dihubungkan oleh lautan. Nah, contohnya saja misalnya keberadaan air laut yang hangat abnormal di wilayah pantai barat Amerika Selatan. Jadi air lautnya itu hangat, ini disebut dengan El Nino. Nah, dampak dari perubahan air hangat ini akan berpengaruh pada bagian dari wilayah lain yang terhubung dengan laut dari pantai barat Amerika Selatan. Kemudian penebangan hutan. Ini tidak saja berdampak pada masyarakat sekitarnya, tapi juga pada iklim dunia. Nah, peristiwa yang Ibu sebutkan ini disebut dengan interaksi antar ruang. Maka interaksi antar ruang itu akan memungkinkan ruang saling terhubung. Menurut Anderson dari bukunya tahun 2015, semua bentuk interaksi antar ruang itu sebagai peristiwa mengalirnya sesuatu dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, wilayah-wilayah itu ada berupa desa, provinsi, kota, negara, benua, apapun itu ada saling keterkaitan. Nah, dengan interaksi antar wilayah ini, maka mengacu pada besarnya aliran orang, barang informasi atau uang dari wilayah asal ke wilayah tujuan itu bisa terjadi. Nah, menurut Edward L. Ullman dalam Boniface tahun 2012 menyebutkan
ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah. Yaitu yang pertama kesempatan antara, yang kedua saling melengkapi, yang ketiga kemudahan transfer. Nah, dibahas satu-satu di sini ya. Kesempatan antara. Pada suatu wilayah baru dapat menawarkan alternatif lebih baik bagi suatu wilayah daripada lokasi sebelumnya. Misalnya ada pembukaan lahan baru, kemudian masyarakat baru, maka ini akan berbeda dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Nah, hal ini dapat membentuk interaksi antar wilayah. Nah, yang lebih gampang seperti ini. Wilayah A itu biasanya membeli barang dan jasa yang dibutuhkan ke lokasi B. Suatu ketika dibangun jalan dari wilayah A ke lokasi C, sehingga jarak wilayah A ke lokasi C lebih pendek dibandingkan jarak A ke lokasi B. Akibatnya penduduk cari yang pendek lah ke lokasi C, gitu kan? Nah, jadi konsep saling melengkapi itu mengacu pada kebutuhan. Ini yang kedua sudah ya, konsep saling melengkapi. Mengacu pada kebutuhan di suatu wilayah dan adanya ketersediaan memenuhi kebutuhan itu di tempat lain. Dengan ini, kedua wilayah saling menguntungkan. Tanpa alasan lain, tidak ada interaksi antar ruang di kedua wilayah itu. Misalnya wilayah A penghasil beras, nah wilayah B penghasil sayur. Karena saling membutuhkan, maka terjadi join interaksi antar ruang karena keduanya saling membutuhkan. Nah, konsep ini juga menjelaskan terjadinya interaksi antar dua wilayah yang berjauhan itu akan saling juga membutuhkan. Misalnya wilayah Timur Tengah itu kaya akan minyak, sedangkan wilayah Eropa membutuhkan minyak. Nah, seperti itu, saling melengkapi antara wilayah yang tidak ada menuju ke wilayah yang membutuhkan. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer. Kemudahan transfer dapat didefinisikan sebagai kemudahan perpindahan orang, barang, informasi, atau uang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemudahan transfer, antara lain yang pertama jarak. Jarak yang dekat lebih memberikan kemudahan untuk berpindah daripada jarak yang jauh. Yang kedua, biaya. Biaya yang murah lebih memberikan kemudahan untuk berpindah daripada biaya yang mahal. Yang ketiga, waktu. Waktu yang singkat lebih memberikan kemudahan untuk berpindah daripada waktu yang lama. Waktu berjalan dapat saja tidak dipengaruhi oleh jarak antar wilayah. Gitu ya. Misalnya jarak tempuh yang pendek dapat saja dia membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena jalannya rusak atau macet sehingga tidak waktu ini bersifat fleksibel. Kemudian yang keempat, kemudahan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian beradaptasi itu lebih memberikan kemudahan untuk berpindah. Orang pendatang atau migran kemudian dia beradaptasi dengan faktor penentu dalam memutuskan suatu perjalanan, maka cenderung memutuskan melakukan perjalanan ke lingkungan yang memiliki nilai-nilai budaya yang sama dengan nilai-nilai budaya asal mereka. Semoga bisa memahami yang Ibu sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.